bacanya kita bi kan? Ya, apa? Ini kita bayi. Enggak cukup jawab aja. Enggak, Boleh. Pak, jangan cukup jawab. Bapak bacanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Langsung saja, saudaraku, debat terbuka di Banten sudah usai, tetapi percikan-percikan masih beredar. Ada banyak hal yang ditanyakan, tetapi yang paling menguat itu setidaknya ada dua hal yang ramai. Pertama, kenapa Kiai Haji Imaduddin tidak datang? Padahal beliau sendiri yang mengatakan 3 hari 3 malam siap untuk meladeni debat. Itu juga yang ditanyakan oleh seorang Habib yang mendatangi kediaman Ustadz Ahmad Fauzi, sekretaris PC RMI NU Jakarta Timur. Kenapa Kiai Imad tidak datang? Ingat RMI NU, saya buka-buka situs RMI NU, saya mendapatkan tulisan Kiai Imad di RMI NU Banten. Ternyata Kiai Haji Imaduddin telah memberikan tulisan untuk memberikan jawaban atas berbagai hal saat terjadinya debat di Banten tersebut. Nah, saya mencoba menganalisa kenapa Kiai Imad tidak datang. Padahal beliau sebelumnya sudah mengatakan siap debat 3 hari 3 malam. Kemungkinan besar dalam analisa saya, tantangan debat 3 hari 3 malam setelah pada akhirnya mendapat jawaban dari seorang Habib dari Lampung, tetapi ternyata tidak terjadi, dan ada lagi tetapi juga tidak terjadi. Jangan-jangan kata-kata ini juga bagian dari strateginya Kiai Imad. Kenapa? Dengan mengatakan seperti itu maka akan terpancing atau terangsang orang untuk berdebat, sehingga terjadilah diskursus yang lebih matang. Nah, ini juga dengan data pembanding yang disampaikan oleh Ustadz Wafi beberapa bulan lalu ya, dalam satu podcast saya menontonnya, dia menggunakan ngajak debat dengan Kiai Imad, kurang lebih seperti itu. Tapi padahal kata beliau sebenarnya lebih ingin ngopi ilmiah, tapi menggunakan kata debat itu agar orang terangsang sehingga menjadi ramai. Dan sukses strategi itu mengangkat nama beliau pada tataran nasional, diskursus nasab. Ini analisa abal-abal saya ya, tetapi bisa saja kan hal ini menjadi salah satu strategi untuk merangsang. Ketika berbicara strategi, ternyata hal yang ramai pula di dunia per-YouTuban terkait dengan kesalahan baca Buya Qurtubi, itu ternyata menurut beliau adalah strategi. Terjadi perdebatan Kiai Qurtubi dengan Buya atau Teku Mudakori ketika beliau membaca wa amma ma fi kitabil fikratin nahdiyah wa fiqhil hadarah. Buya Qurtubi di situ membaca wa amma ma fi kitabi. Bacanya kita bi kan? Ya, apa? Ini kita bayi. Enggak cukup jawab aja. Enggak, Boleh. Pak, jangan cukup jawab. Bapak bacanya kita bi ini. Dengerin. Wa amma ma fi kitabi. Adapun masalah yang ada di dalam kitabku, kata Ibu. Dalam dua kitabku. Itu mudah pilih, itu dibuang satu, asalnya kita bayi ini. Gimana sih Bapak? Mana? Ya kita bayar. Bapak belajarnya enggak? Jangan sorak, jangan Lanjut. sorak. Jangan sorak. Baik. Jangan sorak. Gimana Bapak baca kitab? Neliti kitab orang, saya salah sendiri. Gak usah bicara teliti kitab orang sekarang. Astagfirullah. Kita balik. Nanti. Diskusi lagi. Kan saya diperintahkan. Udah, kita Masih balik, ada kita waktu. diskusi lagi, Saya Bapak. tidak tenang, tolong. Tenang. Masih ada waktu. Kita ini mudhaf ilaih, Pak. Kalau dia di mudhaf ilaih dengan Saya ada takdirnya, tahu. dengar dulu, Pak. Saya tahu. Kalau Nunan tahu talil tapi irab. Bapak salah. Saya tahu nunan talil Salah irobah. enggak? Salah enggak? Saya makanya. Salah enggak, Bapak? Saya tidak menyebutkan salah. Kalau Enggak, Anda saya bisa Bapak salah enggak? Dengerin. Saya tanya itu. Dengerin. Ya, tenang. Oke. Kemudian juga yang di luar perdebatan malah dikupas oleh beberapa kawan-kawan di YouTube ya, termasuk Sayyid Muhsin, itu ketika beliau menyalahkan tulisan Kiai Imad bi anna nasababa alawi la yu'rafu fi kutubil ansab. Menurut beliau itu yang benar bukan la yu'rafu tapi la tu'rafu. Padahal yang benar secara kaidah ilmu nahwu la yu'rafu karena dhamir atau simpanan kata yu'rafu itu kepada kata nasabah, bukan pada kata ba'lawi. Nah, para pemirsa sekalian, kembali lagi kepada pembicaraan awal, yakni tentang strategi. Ternyata sekali lagi kesalahan itu
bukan tidak sengaja, tetapi disengaja. Demikian menurut Buya Kutubi yang ditayangkan dalam kanal YouTube Al-Futuhiyah Banten dengan judul Apresiasi Abuya Kiai Haji Kurtubi Jailani kepada santri. Biar lebih jelas, sekilas saya perdengarkan kepada Anda. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa menyaksikan langsung di kanal tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah atas kirimannya, informasinya. Dan pertama mengucapkan apresiasi kepada santri yang lebih jeli, lebih teliti daripada peserta munadharah yang menjadi wakil Kiai Haji Imad. Dan itu memang disengaja. Kenapa? Karena di dalam munadharah yang tercantum di dalam kitab Ar-Risalatul Waladiyah fi Adabil Bahsi wal Munadharah, kita melihat situasi kondisi apakah ini mu'allil, mereka posisi mu'allil. Kan judulnya juga munadharah. Munadharah menguji tesisnya Kiai Imad. Betul ini tesis ilmiah apa tesis sampah? Maka harus diuji. Posisi wakil Kiai Imad itu adalah mu'allil, kita sebagai sa'il. Nah, apabila seorang mu'allil ini tujuannya bukan korenahnya bukan lidaril haq, melainkan li ilzamil khasmi, maka di dalam tahapan munadharah itu kan sudah maklum ada 3 tahapan atau 3 cara, 3 metode. Yang pertama disebut al-man'u bimakna talabid dalil. Kedua yang disebut mu'aradhah dengan bagiannya. Yang ketiga disebut naqdu atau ibtal. Sebetulnya yang seru itu nanti di tahapan 3, tahapan ibtal. Kemarin itu belum sampai kepada mu'aradhah, baru mau meningkat ke mu'aradhah. Melihat situasi kondisi ini, mereka pertama memotong pembicaraan. Oh, ini sudah bukan sesuai lagi, ini sudah bertentangan dengan adab munadharah. Oh, ini sudah li ilzamil khasmi. Maka sengaja di situ, wah ini berarti harus banyak diuji kejelian mereka. Nah, pertama mereka diuji di penjelasan Risalah Ki Imad I'anatul Akhyar di halaman 5. Wa amma ma fi kitabai, disengaja dibaca. Di kitab al-fikratin nadia wa fi, saya baca wafaqahu pada itu. Padahal jelas wa fikil hadarah, jawabnya pada alika qabla wujdani tilkal maktub kitabah. Tapi sengaja dibelokkan. Namun ada yang jeli juga. Alhamdulillah. Jadi yang benar wa fikil hadarah, cuma kita sedang menguji. Harus pakai alif wafaqahu. Nah, akhirnya berdebat sampai tuntas di nunantalil irobah. Oh, tanina mimma tutib katus. Oh iya, berarti mereka. Cuma dari mereka itu hanya menyampaikan, nah ini kan tanwin ketika didapatkan harus dibuang, benar. Tapi koidahnya mereka itu tidak mengeluarkan, baik itu dari Jurumiyah atau Imriti atau Kalkubutoriyah atau Alfiyah, apalagi dari misal syarah-syarah Alfiyah, tidak. Tapi nggak apa-apa, yang penting mereka sudah benar, dan itu kita tahu, oh berarti mereka jeli di bidang ini. Nah, ketika sudah masuk di Risalah Kiai Imad Al-Mawahibul Laduniyah fil qita'i nasabi ba'alawi bin Ubaidillah, itu tentang menjelaskan putus dan nasab Ali bin Ubaidillah. Di situ diuji lagi. Pertama sebetulnya mereka diuji tentang taukid itu tentang ayat qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tapi tidak lolos. Itu ketika menyebutkan tentang menasihati orang yang munkir. Ayukhbirul khaliq bila tauqidi malam yakun bil hukmi dan tardidi fahasanuna mungkirul ikhbari hatmun lahu bihasabil ingkari. Dua, berarti mereka ada kelemahan di ilmu balaghah. Nah, jadi imtihan. Yang ketiga mereka diuji. Nah, di pasal itu, yang pasal dikritik santri ini, bahwa jadi bingung, sebetulnya bingung, ente santri benar, sengaja itu, bahwa al-babul awal bi anna nasaba ba'alawi la yu'rafu, itu sudah benar, la yu'rafu itu gimana? Sengaja saya coba, kenapa nggak la tu'rafu? Ingin mengetahui mereka mengembalikan domir la tu'rafu itu ke ba'alawi atau kepada nasab.
Kalau mereka mengembalikan domirnya ke Ba'alawi, berarti harus laturabu. Tapi kalau domir mereka mengembalikan ke nasab, ya sudah tepat layurabu. Namun di situ ada kurang kejelian, ternyata lebih jeli santri daripada peserta munadharah. Jadi kita tahu kualitasnya. Kenapa? Karena ingin meningkat. Kita kemarin baru... Intinya sudah jelas ya bahwa sebenarnya dua hal, khususnya dua hal ini yang dipersalahkan ternyata benar. Dan itu dilakukan oleh Buya Kiai Haji Qurtubi adalah untuk menguji kejelian. Dan inilah yang saya katakan tadi, strategi. Dan kita berbaik sangkalah di dalam hal ini. Nah, berikutnya saya akan bacakan dari tulisan terbaru Kiai Imad dengan judul Beberapa Catatan Diskusi Banten. Al-Ustadz Wafi, dalam kurung selanjutnya disebut Wafi, mempertanyakan apakah ada dalil yang mengharuskan adanya kitab zaman untuk kesahihan sebuah nasab dan seterusnya. Intinya menurut ini saya pikir Anda bisa baca, nanti saya taruh di kolom deskripsi ya. Kata Wafi, penulis tidak jujur. Nah, ini yang kemarin sempat heboh dan sampai sekarang juga masih dipertanyakan ya. Kata Wafi, penulis tidak jujur ketika mengutip dari Google tentang syarat kesahihan nasab harus tercatat di kitab nasab, tapi penulis tidak mengambil kelanjutannya narasi berikutnya, yaitu selama 2 abad. Ia jelas harus dihilangkan karena tidak masuk akal. Masa iya nasab yang sudah 11 abad kesahihannya cukup selama 2 abad ke belakang? Bagaimana jika ditemukan bukti 500 tahun lalu nasab ini hanya nyantol? Jelas ketercatatan 2 abad itu tidak ada artinya. Dalam ilmu fikih, ketercatatan 2 abad itu disebut qarinah, ciri bahwa sebelumnya tercatat. Tetapi jika memang ada bukti sebaliknya sebelum 2 abad itu, maka qarinah itu gugur. Nasab para Habib ini sudah tercatat 200 tahun lalu, bahkan 500 tahun. Apakah itu menunjukkan sahih? Tidak. Kenapa? Karena ada bukti bahwa nasabnya baru ada pada abad 9 Hijriah. Sebelumnya tidak ada, dan banyak bukti kuat nasab ini memang baru diciptakan keyakinannya di abad itu. Wafi juga menyatakan penulis mengambil pendapat Syekh Mahdi Rojai dalam satu hal, namun hal lain menolaknya. Betul, karena penulis mengambil pendapat orang hanya yang benar menurut logika. Jika kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran syar'i, maka ukurannya adalah logika syariat, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jika kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran umum, maka harus tidak bertabrakan dengan logika kebenaran secara umum pula. Jelaskan. Kata Imam Malik bisa diterima dan bisa juga ditolak, kecuali Nabi Muhammad SAW. Para ahli nasab membuat kaidah antar mereka. Siapapun bisa menguji kaidah itu. Jika ada penyimpangan harus diluruskan. Apalagi banyak ahli nasab yang bukan seorang faqih, di mana istilah faqih hanya diadopsi namun kemudian maknanya diinterpretasi sendiri di kalangan mereka, seperti tentang syuhrah dan istifadah. Yang berikutnya ini cukup menyinggung perasaan saya ini. Eleanor Roosevelt berkata, orang besar bicara ide, orang biasa bicara peristiwa, dan orang kecil bicara orang lain. Saya ini berarti orang kecil ya. Kita juga bisa mengatakan bahwa orang besar membuat kaidah, orang biasa menganalisis kaidah, orang kecil berpegang teguh dengan kaidah orang lain. Yang dilakukan orang kecil adalah mempertengkarkan kaidah-kaidah yang dibuat orang lain, lalu berhenti sampai di situ, tidak menganalisanya dengan karunia besar akal yang Allah anugerahkan kepada semua orang. Ini masukan yang luar biasa ini. Masa sudah berganti, umat Islam Indonesia semakin cerdas. PBNU mencanangkan fikih peradaban. Kita verifikasi setiap tafsir yang lemah untuk dibawa ke tengah-tengah pertengkaran pikiran. Kita hadapkan dengan dalil-dalil agama yang sahih sehingga mencapai titik kebenaran yang hakiki. Dalam kitab I'anatul Akhyar yang dibedah kemarin di Banten misalnya, walaupun tidak pernah ada konfirmasi sebelumnya karena konfirmasi yang ada bukan membedah kitab, tetapi membedah nasab Ba'alawi yang mardud dan mengqati'. Banyak pikiran-pikiran yang lebih layak dipertengkarkan, misalnya
tentang kesimpulan penulis bahwa tidak ada dalil agama secara khusus mewajibkan mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah kewajiban mencintai ahli bait, dan keturunan Nabi tidak termasuk ahli bait. Kesimpulan itu berbeda dengan salah satu tafsir agama yang selama ini diyakini dan diiklankan sebagian orang yang mengaku keturunan Nabi dalam setiap mimbar. Seperti itulah mestinya pertengkaran-pertengkaran orang besar bukan mempertengkaran yu'rafu dan tu'rafu, alif yang ditulis atau seharusnya tidak ditulis, fi yang seharusnya disambung dengan ma atau tidak, sehingga lalu dari kesalahan penulisan huruf-huruf itu lalu dihitung puluhan kesalahannya, dan kitab ini ditolak karena salah nulis alif, sementara pikiran-pikirannya tidak dipertengkarkan, atau mungkin pikiran-pikiran itu akan dipertengkarkan dalam kitab yang katanya sudah ditulis. Mudah-mudahan saja kitabnya segera dirilis. Wah, ini tujuannya ke Buya Qurtubi. Intinya pada tulisan ini Kiai Haji Imaduddin selain memberikan beberapa catatan terkait debat di Banten, juga mengajak kita semua melihat ke depan dan lebih cerdaslah. NU sudah buat fikih peradaban, masa kita lari di tempat, kurang lebih seperti itu. Dan mudah-mudahan semua ini masih dalam ranah dialektika ilmiah yang menambah wawasan dan kecerdasan kita semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.